Yang terhormat para anggota Dewan 6 dari 57 orang anggota. Saya waktu itu anggota MPR, semuanya utusan daerah mewakili Sulawesi Selatan. Ya pada waktu pembentukan kabinet, ya tiba-tiba saya diminta menjadi Menteri Perdagangan. Tentu saya siap dengan pengalaman, sesuai pengalaman saya, dan saya melaksanakan itu dengan baik pada waktu itu. Tapi waktu itu Gus Dur kan sebagai presiden, ya kadang-kadang tiap 2 bulan mengganti menterinya, alasannya tidak jelas. Termasuk saya. Agar pengambilan sumpah dilakukan oleh Ibu Wakil Presiden. Saya diganti setelah 6 bulan, alasannya tidak jelas. Itu saya terima saja. Itu dianggaplah KKN, padahal tidak ada. Dianggap tidak bisa kerja sedang Pak Kwik itu waktu itu Menko-nya. Padahal sebenarnya tidak. Ya pokoknya mau ganti aja silakan aja. Penyebab khususnya kepada kemudian, bukan kepada saya sebenarnya. Gus Dur itu ya tentu kita tahu semua ada Bulogate. Tapi ya sudah selesailah itu persoalan. Saya sebagai presiden yang dipilih tentu punya penilaian sendiri. Karena orang-orang yang berpengaruh di daerah-daerah, bukan pejabat pemerintah, adalah orang-orang yang menyatakan kepada saya, beliau akan menyatakan proklamasi kemerdekaan di daerah masing-masing kalau sampai saya diharuskan turun. Karena itu saya nyatakan di sini, saya tidak akan turun, dan jika keselamatan negara jadi taruhannya, tindakan tegas akan saya ambil. Setelah jadi Menteri Perdagangan 6 bulan, kemudian diberhentikan, saya kembali ke Makassar. Kemudian Gus Dur berhenti, digantikan oleh Bu Mega. Bu Mega minta saya kembali ke Jakarta, bikin pangkat jadi Menko Kesra. Jadi saya juga surprise juga bahwa tanpa pernah bicara, tanpa saya tahu, tiba-tiba ditelepon untuk jadi Menko Kesra oleh Bu Mega. Kan. Nah, karena itu saya juga menjalankan tugas-tugas itu 3 tahun kurang lebih. Kesra itu ya hubungannya ekonomi sosial, tentu di samping ekonomi juga masalah-masalah sosial yang terjadi. Bagi kita pengusaha itu kan sederhana saja, saya rumuskan katakanlah kemiskinan. Kemiskinan itu dapat kita selesaikan apabila pendapatan masyarakat itu kita bisa tingkatkan. Dengan catatan biaya hidupnya tidak naik. Atau walaupun pendapatannya tidak naik, tapi kita bisa turunkan biaya hidupnya. Itu juga meningkatkan, mengurangi kemiskinan. Nah, dua-duanya kita tempuh. Ini memberikan lapangan kerja yang baik dengan ekonomi yang berkembang, tapi juga mengurangi beban masyarakat, ya, seperti biaya sekolahnya, biaya kesehatannya, banyak digratiskan. Karena itu mulailah waktu itu jaminan sosial kepada secara nasional, mulai undang-undangnya pada waktu zaman saya di Menko Kesra itu. Ya, saya mempelajari pada waktu itu sebagai Menko Kesra, antara lain tugasnya di samping mengurus kesehatan rakyat juga mengurus pengungsi. Pada tahun 2001, Indonesia adalah negara yang pengungsi yang terbesar di dunia. Jadi pengungsi kita yang terbesar di negara itu 1,5 juta orang yang harus dijamin oleh negara. Mulai konflik Aceh, Kalimantan, Ambon, Poso, Tim, Papua. 1,5 juta orang. Di Ambon, Poso itu konflik politik sebenarnya. Jadi ketidakadilan di bidang politik akibat demokrasi yang tiba-tiba. Kalau Aceh ya itu akibat ketidakadilan ekonomi. Karena itu pokok pangkalnya kita selesaikan, itu keadilannya. Saya
berpendapat bahwa untuk memajukan suatu bangsa tidak mungkin tanpa perbaikan atau peningkatan pendidikan. Nah, setelah saya evaluasi pada tahun 2003, itu pendidikan kita itu termasuk yang terendah mutunya di Asia, di negara. Karena itu harus ditingkatkan dengan keras, yaitu anak-anak belajar. Ekonomi tumbuh itu kan inovasi kan, dengan nilai tambah. Nilai tambah itu kan selalu dengan teknologi. Dan teknologi hanya bisa didapat dari pendidikan. Dan di situ rumusannya. Ya dong, bisnis itu berdasarkan suatu analisa laporan daripada World Bank bahwa di Indonesia memulai usaha itu susah sekali. Apakah birokrasinya, infrastrukturnya, atau pajak dan sebagainya. Banyak faktor itu dimasukkan menjadi faktor dalam penilaian tentang doing business di 160 negara, 70 negara kalau lebih. Indonesia pada waktu itu masih dalam angka sekitar 100 itu, masih tinggi. Karena itu kita harus turunkan. Saya bilang kita harus berada sekitar ranking 50 lah. Jangan. Nah, bikinlah program antara lain contohnya bagaimana birokrasi kita atasi, izin kita perbaiki, bagaimana proses perbankan dipercepat, bagaimana pajak itu lebih transparan, bagaimana infrastruktur itu dibangun dengan cepat, bagaimana pengusaha-pengusaha pemula itu dapat berkembang. Itu semua faktor itu yang kita perbaiki sehingga sedikit demi sedikit ranking kita makin baik.